wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dienda Laraswati Supriyatna dari D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianda Laraswati Supriyatna. Saya dari D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis kelas 3B. Di sini saya akan mempraktekkan BHD atau bantuan hidup dasar, di mana BHD ini adalah suatu tindakan tindakan memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari korban yang mengalami henti napas dan henti jantung. Tujuannya untuk mencegah berhentinya proses sirkulasi dan respirasi, seperti itu. Untuk persiapannya, jika di rumah sakit, jelaskan kepada keluarga pasien sebelum melakukan tindakan. Atur posisi pasien di tempat keras dan datar, lalu buka baju bagian atas. Namun jika berada di luar rumah sakit, jelaskan kepada orang bahwa kita adalah tenaga medis, lalu amankan lingkungan, jangan sampai orang berkerumun, seperti itu. Lalu untuk di rumah sakit, persiapan alat seperti troli emergensi yang berisi larynxoscope, lalu pipa endotrakea sesuai ukurannya juga, lalu orofaringeal sesuai ukuran juga, lalu infus set atau blood set lengkap, papan resusitasi dan balon resusitasi, set oksigen lengkap dan siap pakai, penghisap lendir atau suction. Lalu untuk pelaksanaannya, cek kesadaran pasien. Jika di rumah sakit, cek kesadaran pasien, panggil nama pasien, tanyakan keadaannya. Jika tidak ada respon ketika digoyang bahu atau mencubit pasien, mintalah pertolongan dan hidupkan emergency system. Jika berada di luar rumah sakit, sama cek respon pasien. Jika tidak ada respon, panggil bantuan, suruh orang panggil bantuan untuk membawakan AED. Lalu, perbaiki posisi pasien atau posisi penolong. Periksa jalan napas untuk melihat adanya sumbatan dengan cross finger atau dengan ibu jari dan telunjuk disilangkan, seperti itu disilangkan. Lalu, buka jalan napas dengan menggunakan metode head till chin lip atau posisi memegang kepala sambil menegakkannya seperti ini, dan bersihkan jalan napas dari sumbatan kalau ada. Lalu lakukan tahapan breathing. Selanjutnya, tahapan breathing itu look, listen, and feel. Look, listen, and feel ini kita lihat apakah ada penggerakan dada atau perut, lalu dengar udara keluar masuk dari hidung. Lalu rasakan adanya udara dari mulut atau hidung dengan pipi atau punggung tangan. Jika pasien tidak bernapas, berikan bantuan dengan menggunakan balon resusitasi sebanyak 2 kali dengan volume udara 700 ml sampai 1 liter atau sampai dada mengembang. Jika berada di luar rumah sakit, jika tidak membawa alat bantu untuk melakukan ventilasi, bisa di skip, karena kalau misalnya tidak menggunakan APD atau tidak menggunakan alat bantu lainnya, dikhawatirkan jika pasien tersebut mempunyai penyakit yang bisa membahayakan kita. Kecuali orang tersebutnya yang kita kenal, seperti ibu kita, orang tua kita, atau keluarga yang benar-benar dekat dengan kita. Lalu selanjutnya, periksa denyut jantung dengan meraba arteri karotis. Jika arteri karotis teraba, cukup berikan napas buatan setiap 5 detik sekali. Namun jika arteri karotis tidak teraba, langsung berikan kompresi jantung luar, napas buatan menggunakan balon resusitasi dengan perbandingan 30:2 dengan kedalaman 3-5 cm, baik itu 1 penolong maupun 2 penolong. Lalu lakukan kompresi dengan kecepatan yang sama dengan. Baiklah, kita langsung praktek BHD bantuan hidup dasar. Pak, bangun Pak. Jika tidak ada respon, kita minta bantuan untuk menyalakan emergency system.
Lalu posisikan pasien dan posisikan penolong. Jika sudah diposisikan, lalu kita lihat apakah ada sumbatan atau tidak dengan cara cross finger atau posisi menyilangkan ibu jari dan telunjuk. Jika tidak ada, lalu kita lakukan bukaan jala napas dengan cara head tilt chin lip atau posisi memegang kepala dan juga menegakkan si dagunya. Jika ada sumbatan, lalu kita bersihkan jala napas dari sumbatan tersebut, lalu kita lakukan tahapan breathing atau tahap penilaian pernapasan dengan cara melihat apakah ada pengembangan dada atau perut, lalu kita rasakan apakah ada hembusan, lalu kita dengarkan apakah ada suara napas. Lalu jika tidak bernapas, maka berikan napas buatan dengan menggunakan balon resusitasi sebanyak 2 kali dengan volume udara 700 ml sampai 1 liter atau sampai dada mengembang seperti itu. Lalu periksa denyut jantung dengan meraba nadi karotis. Jika nadi karotis teraba cukup, berikan napas buatan setiap 5 detik. Namun jika tidak teraba, lakukan kompresi luar seperti itu. Dan juga lakukan balon resusitasi dengan perbandingan 30:2 dengan baik itu 1 penolong maupun 2 penolong. Lalu kita jangan lupa kecepatannya 100 kali per menit dengan kedalaman 3-5 cm. Untuk melakukan kompresi dada, tentukan titik lokasi tulang iga atau jika laki-laki bisa dilihat dari puting. Kita sejajar dari puting. Lalu di antara 2 puting. Lalu tempatkan tangan yang satu di atas seperti ini. Lalu lakukan penekanan ke bawah 3-5 cm. Letakkan kompresi lakukan kompresi secara teratur. Dan tangannya harus lurus, Untuk evaluasi lakukan setelah 5 kali siklus atau setelah adanya tanda-tanda pemulihan. Hentikan jika pasien dinyatakan meninggal, lalu penolong tidak mampu atau sudah dilakukan 30 menit tidak ada respon. Seperti itu. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dienda Laraswati Supriyatna. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.